Selamat siang investor, kembali bersama saya Melinda dari Maxco Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar saham dan juga minyak. Bursa saham Amerika Serikat melonjak pada Selasa waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia Barat dengan Nasdaq ditutup pada rekor baru, masih didorong oleh kenaikan kuat pada saham teknologi. Meskipun demikian, pandemi COVID-19 masih menjadi katalis negatif yang menekan perekonomian dan gerak Wall Street. Rabu 24 Juni 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik 131,14 poin atau 0,50% menjadi 26.156,10. Sedangkan S&P 500 naik 13,43 poin atau 0,43% menjadi 3.131,29. Indeks komposit Nasdaq naik 74,89 poin atau 0,74% ke level 10.131,37. Kenaikan ini menandai penutupan tertinggi kedua sepanjang masa berturut-turut untuk benchmark sektor teknologi dan kenaikan harian ke-8 beruntun. Saham Apple naik 2,13% menyusul kenaikan 2,62% di sesi sebelumnya. Apple meluncurkan beberapa pembaruan terbesar, termasuk preview versi terbaru dari iOS 14 selama Virtual Worldwide Developer Conference. Sektor teknologi S&P 500 naik 0,47% menjadi kelompok dengan kinerja terbaik. Sedangkan terkait data, indeks Output Purchasing Manager Index Amerika Serikat mencatat level 46,8 di Juni, naik dari 37 di bulan Mei. Indeks aktivitas bisnis layanan IHS Market First Amerika Serikat terdaftar di posisi 46,7 pada bulan Juni. Sedangkan PMI manufaktur berada di angka 49,6. Angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi di sektor ini, dan tentu diharapkan sejumlah indikator perekonomian Amerika Serikat bisa kembali membaik meski sedang tertekan akibat COVID-19. Jumlah kasus virus corona yang baru dikonfirmasi terus meningkat di Amerika Serikat, menimbulkan pertanyaan tentang pemulihan ekonomi. Hingga saat ini lebih dari 2,4 juta warga Amerika Serikat positif COVID-19. Kasus baru naik 30% dalam seminggu terakhir. Pada Jumat dan Sabtu lalu, angka kasus kembali ke level puncaknya di 30.000 kasus per hari. Di sisi lain, International Monetary Fund akan segera meluncurkan pendanaan darurat untuk menangani pandemi COVID-19 ke 70 negara di seluruh dunia. Juru bicara IMF, Gary Rice, memperkirakan ada 70 negara yang akan didukung oleh pembiayaan darurat sekitar 25 miliar US dollar. Pendanaan darurat ini dapat dicairkan dalam beberapa hari tanpa syarat. Gary Rice menambahkan dana tersebut akan digunakan untuk membayar hal-hal terkait COVID-19, seperti gaji perawat dan dokter, peralatan medis untuk mengatasi krisis COVID-19. Beliau juga mengatakan untuk wilayah Asia dan Pasifik, 7 negara telah menerima pembiayaan darurat dengan total sekitar 1,5 miliar US dollar. Beralih ke bursa Asia, bursa saham Asia jatuh ke zona merah akibat tekanan dari terus bertambahnya jumlah pasien positif virus corona, namun ada sentimen positif yang bisa mendorong penguatan, yaitu kesepakatan dagang antara China dan Amerika Serikat. Analis mengatakan pasar saham Asia akan menghabiskan banyak waktu di zona merah sebelum ada kemungkinan penguatan nanti sore. Pagi ini, bursa saham Australia sempat naik 0,15% di awal perdagangan. Sementara indeks Nikkei 225 di bursa Jepang turun 0,02%, pasar saham Hong Kong dan indeks Hang Seng juga ikut turun tipis sebesar 0,01%. Bank Sentral Jepang kembali mengatakan bahwa belum diketahui kapan wabah ini akan berakhir. Tanpa adanya vaksin, maka dampak negatif terhadap perekonomian global akan berkepanjangan. Sedangkan di bursa lokal, kinerja indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini berpeluang masuk zona hijau mengikuti penguatan bursa Wall Street Amerika Serikat karena investor merespon positif pernyataan penasihat ekonomi Gedung Putih Lawrence Larry Kudlow. Kudlow menyebut bahwa tidak ada gelombang serangan kedua atau second wave outbreak virus corona di Amerika Serikat. Sebelumnya pada perdagangan Selasa kemarin, IHSG terkoreksi 39,7 poin atau 0,81% ke level 4.879,13 menyusul kekhawatiran akan memanasnya lagi hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan China. Berdasarkan catatan data dari Bursa Efek Indonesia, nilai transaksi pada perdagangan Selasa kemarin mencapai 6,52 triliun rupiah. Investor asing kembali menjual bersih sebesar 527,90 miliar rupiah di pasar reguler dan negosiasi. Beralih ke berita komoditas,
Harga minyak berjangka turun pada akhir perdagangan Rabu waktu Indonesia Barat. Pasar bersiap untuk laporan yang diperkirakan menunjukkan peningkatan stok minyak mentah Amerika Serikat sehingga membuat harga lebih rendah dari tingkat tertinggi sejak sebelum pandemi virus corona. Minyak mentah berjangka Brent turun untuk pengiriman Agustus sebesar 45 sen atau 1% menjadi 42,63 dolar Amerika Serikat per barrel. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk penyerahan Agustus turun 36 sen atau 0,9% menjadi ditutup pada 40,37 dolar Amerika Serikat per barrel. Sebelumnya harga minyak naik di awal sesi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis dalam cuitannya pada Senin malam bahwa perjanjian perdagangan dengan China sepenuhnya utuh. Pasar telah resah oleh komentar mengejutkan dari penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro bahwa kesepakatan perdagangan dengan China sudah berakhir. Tetapi harga acuan minyak mentah menurun dalam perdagangan sore karena ekspektasi Presiden Amerika Serikat akan mencapai rekor tertinggi untuk minggu kedua berturut-turut merusak bullish baru-baru ini di kalangan investor. Minyak memperpanjang kerugian dalam perdagangan pasca penyelesaian setelah penyediaan minyak mentah Amerika Serikat naik jauh lebih besar dari yang diperkirakan 1,7 juta barel pekan lalu. Ini dibandingkan dengan ekspektasi para analis untuk kenaikan 300.000 barel. Data pemerintah Amerika Serikat akan dirilis pada hari Rabu. Sebelumnya pada hari itu, kedua kontrak di perdagangan pada level tertinggi sejak harga jatuh pada 6 Maret setelah Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan produsen sekutunya termasuk Rusia gagal menyepakati pengurangan produksi. Harga jatuh lebih jauh ketika pandemi memangkas permintaan bahan bakar. Sekian berita seputar indeks saham dan minyak untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.